Halo Sobat ATLM, di video kali ini saya akan membahas tentang GCMS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aska Dinda Prameswari dari kelas 1C. Yang pertama yaitu ada pengertian GCMS. GCMS merupakan salah satu teknik analisis yang paling umum digunakan untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap. Penggunaan alat yang pertama yaitu ada spray dryer adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bubuk kering dari cairan dengan cara mengeringkannya. Yang kedua yaitu ada HPLC. HPLC adalah sebuah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi. Berikutnya yaitu ada fungsi bagian dari alat. Yang pertama ada gas pembawa, kedua ada autosamper, ketiga ada saluran masuk, keempat ada kolom analitik, kelima ada antarmuka, keenam ada vakum, ketujuh ada sumber ion, kedelapan ada penganalisis massa, kesembilan ada detektor ion, dan yang kesepuluh yaitu ada komputer data. Fungsi gas pembawa yaitu fasa gerak dalam kromatografi. Gas digunakan untuk membawa solute ke dalam kolom. Yang kedua, fungsi saluran masuk. Saluran masuk memfasilitasi masuknya sampel ke dalam sistem kromatografi gas dan akhirnya ke kolom. Yang ketiga yaitu fungsi kolom analitik untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat menguap tanpa dekomposisi. Yang keempat, fungsi antarmuka adalah komponen penghubung dari GC ke MS. Metode sambungan yang paling umum adalah metode sambungan langsung, di mana kolom kapiler dimasukkan langsung ke dalam spektrometer massa dan disegel dengan gasket grafis 85%, Vespel 15% grafit. Yang kelima yaitu ada fungsi vakum. Sistem vakum sangat diperlukan agar ion dapat terbang bebas dalam menganalisis massa. Yang keenam yaitu ada fungsi sumber ion. Sumber ion khas untuk A adalah metode ionisasi yang paling umum digunakan dalam GCMS. Ion diproduksi di sumber ion. Ketujuh yaitu ada fungsi penganalisis massa untuk analisis campuran senyawa organik yang tidak diketahui. Yang kedelapan ada fungsi detektor ion, mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. Yang kesembilan yaitu ada fungsi komputer data untuk menginput hasil data. Kalibrasi GCMS. Kalibrasi internal adalah alat yang berharga untuk analisis GCMS karena mengkompensasi variasi dalam injeksi sampel, pemisahan kromatografi dan deteksi spektrometri massa yang dapat memengaruhi intensitas sinyal dan menyebabkan kesalahan kuantifikasi. Hal ini juga mengurangi efek-efek matriks seperti penekanan atau peningkatan ion yang dapat mengubah respon analit dan standar internal Anda secara berbeda. Selain itu, kalibrasi internal menyederhanakan persiapan larutan standar karena Anda hanya perlu menambahkan jumlah standar internal yang sama ke setiap larutan. Hal ini dapat meningkatkan presisi dan reproduktivitas hasil karena Anda dapat menggunakan standar internal yang sama untuk beberapa analisis dan membandingkan sinyal relatif dalam setiap analis. Kelima yaitu ada troubleshooting. Satu, masalah puncak melebar dan berekor. Kedua, ada penyebab pemasangan kolom yang buruk menyebabkan volume mati pada injektor. Ketiga yaitu ada perawatan. Pasang kembali kolom pada injektor, periksa segel di Fairfull, periksa kedalaman penyisipan dan pastikan potongan kolom bagus. Yang keenam yaitu ada kekurangan GCMS. Pemakaiannya terbatas dan hanya zat-zat yang bersifat mudah menguap. Yang ketujuh yaitu ada kelebihan GCMS. Yang pertama, menawarkan efisiensi ionisasi Flour yang konstan apapun struktur kimia senyawa. Yang kedua, dapat mencapai deteksi unsur sub pikogram untuk Flour dengan batas deteksi sekitar satu urutan besarnya lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa lagi Sobat ATLM di pertemuan berikutnya.